Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara online di masa pandemi yang saat ini. Yang terhormat Bapak Iif Rifai selaku pembina mata pelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Beberapa waktu yang lalu di media sosial sempat ramai dengan adanya peringatan 1 tahun pandemi virus corona di dunia maupun terutama di Indonesia ini. Sejak kedatangannya di Indonesia pada awal Maret tahun 2020 hingga tepat 1 tahun saat ini di pertengahan Maret tahun 2021. 1 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi kami. Banyak aktivitas-aktivitas yang secara tidak terduga dibatasi, bahkan dihentikan dengan adanya kebijakan-kebijakan setelah dari virus corona yang melanda ini. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, seperti penghentian sektor pariwisata, perekonomian dibatasi, dan sektor pendidikan ditutup dan dilakukan secara online. Banyak yang mengeluhkan dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, namun tidak bisa disalahkan karena kebijakan ini baik demi kemajuan bangsa kita, demi kesehatan dari rakyat-rakyat kita. Dengan kebijakan pemerintah melakukan lockdown, karantina wilayah, PSBB, bahkan penutupan berbagai sektor merupakan cara terbaik yang dilakukan untuk memutus penyebaran rantai virus corona. Pemerintah dan negara-negara lain kerjasama dengan WHO untuk mencari penawar dari virus atau vaksin sebagai solusi adanya pandemi ini. Vaksin di sekarang ini sudah mulai ditemukan dan sudah diproduksi secara bertahap, sudah masuk ke Indonesia, namun penyebarannya masih belum secara merata karena jumlahnya yang terbatas. Sektor-sektor sudah mulai dibuka, dari mulai sektor pariwisata, sektor perekonomian sudah mulai dibuka seperti mal, kafe, bioskop, sektor pariwisata di luar kota, bahkan di luar negeri sudah mulai dibuka. Namun banyak yang mengeluhkan, salah satunya dari sektor pendidikan. Ketika sektor-sektor lain dibuka dengan alasan agar perekonomian kita tidak turun, tapi sektor pendidikan kita yang penting untuk kemajuan bangsa suatu saat nanti justru ditutup hari ini dengan alasan sektor pendidikan merupakan penyebaran virus corona yang paling tinggi. Padahal kenyataannya, jika kita lihat sektor pariwisata adalah sektor yang paling tinggi penyebaran virus coronanya. Karena apa? Karena pariwisata itu dari wilayah kota, dalam kota maupun luar kota, kita bisa berkunjung. Mungkin kita bisa menyebarkan virus dari dalam kota ini ke luar kota, tapi dari sektor pendidikan apa yang bisa menyebarkan? Kalau memang kita yang mematuhi protokol kesehatan, mematuhi anjuran yang diberikan pemerintah, sektor pendidikan bisa berjalan. Hanya saja mungkin pemerintah kita memiliki implementasi yang tinggi, memiliki perencanaan yang sangat teliti. Kita harus berpikir positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Lihat bagaimana para pelajar, para mahasiswa menyayangkan dengan adanya kebijakan sekolah online. Banyak terkendala dengan adanya jaringan, kuota, bahkan adanya strategi penyampaian materi dan pembelajaran yang cukup terbatas ini. Walaupun memang pemerintah memberikan solusi dengan adanya bantuan kuota, dengan adanya kebijakan memotongkan biaya sekolah, hanya saja dari segi penyampaian materi, dari segi pendidikan, penyampaian ilmu terhadap siswa itu kurang efektif. Kita menyayangkan bagaimana kafe-kafe dibuka, mal dibuka, pariwisata dibuka, bioskop dibuka, tapi sektor pendidikan ditutup hanya karena alasan tersebut. Kami menyayangkan. Padahal kalau sektor dibuka, sektor pariwisata, sektor perekonomian dibuka, kami para pelajar dan mahasiswa adalah salah satu konsumennya, yang dalam arti kami pun mungkin akan jadi tertular COVID dari sektor tersebut, atau kami yang menularkan. Itu tidak ada bedanya.
Kami memberikan aspirasi tersebut, namun ya memang banyak pertimbangan dan kita harus selalu positif. Banyak sesuatu hal yang bisa kita ambil dari masa sekarang pandemi ini. Kita harus dituntut untuk belajar lebih giat. Kita dituntut untuk menjadi seorang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Kita harus memiliki berpikiran positif terhadap pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakannya. Mungkin kita hanya berpikir kritis tanpa memberikan solusi dan perencanaan di masa yang akan datang. Karena apa? Ya, karena mungkin kita masih belajar, kita masih belum tahu. Mungkin pemerintah di sana sudah memiliki perencanaan yang sangat matang terhadap kemajuan bangsa ini. Kita harus berpikir selalu positif dan kita harus selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga menaati protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Vaksin sudah mulai disebarluaskan dan sudah masuk ke sektor pendidikan, terutama pada guru-guru. Dan rencana pemerintah melakukan tatap muka atau sekolah offline awal Juni, dan berita itu masih mengambang, tidak ada kepastian terkait berita tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mematuhi segala apa yang diberikan, dan kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Mungkin di balik pandemi ini kita banyak kesalahan-kesalahan yang akan diperbaiki. Kita banyak sesuatu hal yang jauh lebih baik ketika kita menghadapi bencana ini. Ini adalah teguran bagi kita semua dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadikanlah ini sebagai evaluasi diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.